Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esra Oktapriani Gultom dengan NIM A1C1199059 dari kelas reguler B 2019. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari kimia organik 3 dengan judul rancangan sintesis aspirin dan asam sinamat. Nah, yang pertama ada sintesis aspirin. Nah, sebelum kita membahas sintesis aspirin dan mekanismenya ini, ada baiknya kita memahami apa itu aspirin. Nah, aspirin atau asam asetil salisilat ini merupakan obat turunan dari salisilat dan biasanya digunakan sebagai analgesik, antipiretik atau anti demam, dan obat antiinflamasi. Nah, aspirin ini dibuat dengan campuran asam salisilat dan anhidrida asetat, yang mana dengan menggunakan katalis H3PO4 85% sebagai zat penghidrasi. Nah, asam salisilat adalah asam difungsional yang mengandung 2 gugus OH dan COOH. Nah, oleh karena itu, asam salisilat ini dapat mengalami 2 jenis reaksi yang berbeda, yaitu reaksi asam dan reaksi basa. Nah, asam aspirin ini bereaksi dengan asetat anhidrida untuk menghasilkan aspirin. Nah, kemudian aspirin ini dapat diuji dengan menggunakan besi 3 klorida Nah, besi 3 ini akan bereaksi dengan gugus fenol membentuk kompleks ungu. Lalu, umurnya dari asam aspirin ini juga dapat kita tentukan dengan uji titik leleh, yang mana berdasarkan literatur bahwa titik leleh aspirin yaitu 136 derajat Celcius. Nah, mekanisme reaksi dari sintesis aspirin ini dapat kita lihat di layar monitor kita, yang mana salicylic acid ditambah dengan anhidra asetat, maka menghasilkan asam salisilat atau dapat dikatakan dengan aspirin. Nah, mekanisme reaksi sintesis aspirin ini dipicu oleh asam asetat yang menyerang atom H+ dalam asam salisilat, yang mana kemudian asam asetat anhidrida ini akan beresonansi. Nah, setelah beresonansi, anhidrida asetat ini akan menyerang gugus fenolik asam salisilat. Nah, kondisi ini memisahkan H+ dari OH- dan bergabung dengan atom O dalam anhidrida asetat, yang mana akhirnya anhidrida asetat ini didekomposisi menjadi asam asetat dan asam asetil salisilat. Yang kedua, ada sintesis asam sinamat. Nah, asam sinamat ini merupakan senyawa alami yang memiliki fungsi yang sangat penting sebagai bahan makanan kesehatan dan keperluan medis. Nah, turunan dari asam sinamat ini yaitu asam kafeik, sinamid amid, sinamol ester, dan sinamid hidrasid. Yang mana senyawa yang berasal dari asam sinamat ini, baik alami maupun sintesis, telah diuji terhadap kanker. Nah, pada saat yang sama, salah satu metode pembuatan kemurnian ini dengan menghidrolisis asam sinamat dan fenol dengan asam kuat, yang mana telah diketahui dengan baik bahwa senyawa turunan dari asam sinamat ini memiliki berbagai aktivitas biologis seperti antiinflamasi, antioksidan, anti penuaan, dan anti kanker.
Nah, asam sinamat sintesis pada asam sinamat ini dapat dilakukan dengan reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Reaksi kondensasi Knoevenagel ini lebih umum digunakan karena jumlah senyawa yang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Nah, pada dasarnya reaksi kondensasi Knoevenagel ini merupakan reaksi kondensasi antara aldehida dan senyawa yang memiliki hidrogen dan dua gugus karbonil menggunakan basa organik sebagai katalis yang memiliki gugus amina. Langsung saja, pertama, reaksi kondensasi Knoevenagel. Nah, untuk reaksi Knoevenagel ini, atau dikatakan reaksi kondensasi ini, jumlah senyawa yang diperolehnya itu lebih banyak dibandingkan dengan reaksi Perkin. Sehingga reaksi kondensasi Knoevenagel ini dirasa lebih efektif untuk sintesis asam sinamat. Nah, reaksi kondensasi Knoevenagel ini merupakan reaksi kondensasi antara aldehid dengan suatu senyawa yang memiliki hidrogen alfa dengan dua gugus karbonil menggunakan katalis basa organik yang memiliki gugus amina. Nah, sintesis asam sinamat ini dilakukan dengan mereaksikan asam malonat yang merupakan senyawa yang mempunyai hidrogen alfa dan benzaldehida yang merupakan senyawa golongan aldehida dengan katalis dietilamina. Nah, reaksi yang berjalan sesuai dengan reaksi bawah ini, yang mana benzaldehida ditambah asam malonat menghasilkan asam sinamat. Kemudian yang kedua ada reaksi Perkin. Nah, reaksi Perkin di sini adalah suatu reaksi yang menghasilkan asam aromatik alfa dan beta yang tidak jenuh melalui kondensasi aldehida aromatik atau benzaldehid dengan anhidrida asam dengan menggunakan garam alkali asam tersebut. Nah, garam alkali ini akan bertindak sebagai katalis basa. Yang mana reaksi Perkin ini dapat kita lihat seperti di gambar monitor kita masing-masing. Kemudian, berdasarkan penjelasan yang sudah saya paparkan, di sini saya menampilkan 3 permasalahan. Yang pertama yaitu diketahui pada blog saya terdapat 2 cara yang dapat dilakukan dalam sintesis asam sinamat, yaitu dengan reaksi kondensasi Knoevenagel dan reaksi Perkin. Nah, mengapa cara reaksi Knoevenagel ini lebih sering digunakan daripada reaksi Perkin? Yang diketahui dari 2 cara tersebut sama-sama menghasilkan asam sinamat. Nah, alasan saya mengangkat permasalahan ini dikarenakan saya ingin mengetahui lebih lanjut mengapa reaksi Knoevenagel ini lebih banyak digunakan daripada reaksi Perkin tersebut. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu berdasarkan literatur, jumlah aspirin yang dihasilkan adalah setara dengan jumlah asam salisilat yang direaksikan. Nah, apakah ada yang dapat membuat hal ini terjadi dan bagaimana cara memperbanyak produk aspirin tanpa menambah jumlah salisilat? Nah, alasan saya mengambil permasalahan tersebut yaitu karena saya ingin mengetahui apakah ada faktor yang dapat mempengaruhi jumlah dari aspirin dihasilkan, sehingga jumlah yang berdasarkan literatur tersebut sama dengan jumlah salisilat yang direaksikan. Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu apa yang terjadi jika aspirin atau asam asetil salisilat ini direaksikan dengan asam asetat anhidrat. Alasan saya mengangkat permasalahan ini yaitu saya ingin mengetahui apakah yang terjadi jika dalam materi sintesis asam sinamat ini apabila kita mereaksikan aspirin atau asam asetilat ini dengan asam asetat anhidrida. Baiklah, sekian dari saya untuk pemaparan saya mengenai rancangan sintesis asam salisilat dan asam sinamat. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.